Oke, Oke nih, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama hambanya, Pak Lumba Nababan. oke kita berdoa. Tuhan, kami mau sharing, kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Tuhan menuntun menyertai, supaya apa yang kami bicarakan, kebenaran-Mu, Engkau hadir, Engkau berkarya, dan kami boleh memuji memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Amin. Oke, langsung dimulai saja, Pak. Oke, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau sharing satu kebenaran firman Tuhan tentang Ayub. Temanya adalah hidup dalam perlindungan Tuhan. Hidup dalam perlindungan Tuhan dari Ayub pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Saya tidak perlu membacakannya semuanya, tapi saya langsung menceritakan beberapa poin penting yang bisa kita lihat dari kehidupan Ayub ini. Yang pertama yang perlu kita belajar dari seorang Ayub ini adalah, yang pertama itu adalah bagaimana kehidupan Ayub sendiri. Kita melihat bahwa dikatakan di dalam ayat 1 dan ayat 8 sangat jelas dikatakan bahwa Ayub adalah seorang yang takut akan Allah, dia menjauhi kejahatan, bahkan dikatakan Ayub ini seorang yang saleh, seorang yang jujur. Jadi dikatakan bahwa Ayub ini seorang yang takut akan Tuhan. Dan dia seorang yang saleh dan jujur. Dari sini kita belajar tentang seorang Ayub. Bagaimana dia menempatkan Tuhan begitu penting dalam hidupnya. Dan karena dia begitu mengasihi Tuhan, dan itu dinyatakan oleh Ayub ini dengan perilakunya sebagai seorang yang saleh dan jujur. Baru kalau kita melihat lagi di dalam ayat 3, dikatakan bahwa Ayub ini seorang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Jelas ya dikatakan bahwa Ayub ini seorang yang sangat kaya dari semua orang di sebelah timur. Bapak Ibu, dari sini kita belajar bagaimana seorang Ayub, dia seorang kaya, dia seorang yang terhormat, tetapi dia takut akan Tuhan. Dia saleh, dia jujur. Di sini kita melihat sebuah teladan yang sangat luar biasa. Kalau kita melihat banyak orang kaya jadi sombong. Ada orang kaya melupakan Tuhan. Ada orang kaya tidak peduli dengan pekerjaan Tuhan. Tidak jujur dalam mengerjakan segala pekerjaannya. Tetapi kita melihat di sini bahwa Ayub ini dia memiliki kekayaan yang sangat besar, tetapi dia memiliki kehidupan yang sangat baik di situ. Baru kalau kita melihat lagi tentang Ayub ini di dalam ayat 4 sampai dengan ayat 5, kita melihat bahwa Ayub ini dikatakan dia peduli dengan kehidupan rohani anak-anaknya. Kalau kita melihat di zaman sekarang ini Bapak Ibu, ada banyak orang saya katakan memiliki banyak kekayaan, tapi saking banyaknya kekayaan itu, dia tidak memiliki waktu untuk anak-anaknya. Saking banyaknya pekerjaannya, dia tidak peduli dengan kerohanian anak-anaknya. Memang segala fasilitas seperti transportasi, mobilnya, biaya kuliahnya disediakan untuk anak-anaknya.
Tetapi bagaimana dengan hal kerohanian di situ? Tetapi dari Ayub ini kita belajar, biarpun dia seorang yang kaya, dia seorang yang banyak kesibukan, tetapi dia tetap mempedulikan kehidupan kerohanian anak-anaknya. Sangat jelas dikatakan bahwa Ayub ini peduli dengan kehidupan rohani anak-anaknya di situ. Bahkan kita melihat keluarga yang harmonis. Kalau kita melihat dengan kehidupan saat ini, banyak orang justru saking banyaknya uang, keluarganya menjadi terbengkalai. Karena saking sibuknya dengan pekerjaan, orang melupakan banyak hal tentang keluarga. Tetapi Ayub, kita melihat dia memiliki kehidupan yang sangat menjadi teladan, sangat luar biasa. Baru dikatakan di sini bahwa Ayub ini dilindungi oleh Tuhan. Dikatakan di dalam ayat di sini bahwa Tuhan memberikan pagar perlindungan kepada seorang Ayub. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini kita perlu merenung, apakah karena Ayub berada dalam perlindungan Tuhan, maka Ayub menjadi orang yang takut Tuhan? Atau karena Ayub orang yang takut Tuhan, maka dia berada dalam perlindungan Tuhan? Dari hemat saya memahami tentang kebenaran ini, ketika Ayub takut akan Tuhan, maka dia sudah berada di dalam perlindungan Tuhan. Jadi saya mau katakan bahwa bukan karena perlindungan Tuhan yang membuat kita takut akan Tuhan. Tetapi yang benar itu adalah saat kita takut akan Tuhan, saat kita mengasihi Tuhan, di sanalah Tuhan sediakan perlindungan bagi kita. Jadi dari Ayub ini kita belajar tentang bagaimana hidup yang takut Tuhan, bagaimana hidup yang berarti untuk orang lain, tetapi dia juga memiliki hidup yang berarti untuk keluarganya. Ini sebuah kebenaran yang sangat luar biasa kita dapatkan dari seorang Ayub ini. Sangat luar biasa kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa belajar dari Ayub ini bahwa bagaimana hidupnya. Tetapi di satu sisi kita melihat juga bagaimana Tuhan bersikap, atau bagaimana Tuhan memberikan perlindungan kepada orang yang mengasihinya. Kita melihat bahwa Tuhan di sini dikatakan melindungi Ayub. Tetapi di sini juga kita belajar bahwa Tuhan tidak menghendaki umatnya setia kepadanya karena perlindungan atau karena berkat yang Tuhan berikan. Melainkan Tuhan mau bahwa orang setia takut akan dirinya karena pengenalan terhadap pribadi Tuhan itu sendiri. Jadi kita melihat bahwa Ayub di sini kan diberkati Tuhan. Ayub dilindungi oleh Tuhan. Tetapi Tuhan tidak menghendaki bahwa Ayub ini menjadi orang yang setia kepadanya, menjadi orang yang takut kepadanya karena berkat-berkat itu, karena perlindungan itu. Tetapi Tuhan mau Ayub ini setia kepada Tuhan karena Ayub sendiri mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di sini. Jadi Ayub sendiri mengenal Tuhan secara pribadi, itulah menjadi dasarnya di dalam Ayub ini mengikut Tuhan. Makanya ketika iblis datang kepada Ayub, kepada Tuhan, mengatakan kepada Tuhan, mendakwa Ayub di hadapan Tuhan. Ayub itu setia kepadamu, Ayub itu taat kepadamu, Ayub itu menghormati Tuhan, karena Tuhan masih memberikan dia perlindungan. Akhirnya Tuhan mengambil perlindungan itu sendiri. Diizinkan untuk Ayub dicobai. Walaupun dibatasi bahwa nyawa Ayub itu tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Jadi dari sini kita belajar bahwa Ayub ini benar-benar dilindungi Tuhan. Tetapi Tuhan tidak mau bahwa Ayub itu hidup mengasihi Tuhan karena berkat-berkat. Dan itu dibuktikan ketika Tuhan mengizinkan
iblis mencobai daripada Ayub. Tuhan mengizinkan Ayub diuji. Dan kita melihat walaupun hartanya habis, walaupun semua hilang dalam waktu yang singkat, kambing dombanya hilang, anak-anaknya meninggal, tetap Ayub setia kepada Tuhan. Dan di sini kita melihat bahwa ternyata iblis salah di dalam mendakwanya. Sebab Ayub tetap setia kepada Tuhan. Ayub ternyata mencintai Tuhan bukan karena berkat jasmani, bukan karena kekayaan, bukan karena kehormatan, bukan karena kesehatan. Karena kita melihat di sini, Ayub benar-benar mengenal Tuhan secara pribadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari di tengah-tengah pergumulan saat ini semua orang mengalami banyak keluhan tentang adanya pergumulan virus corona ini, tetapi kita harus yakin bahwa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi karena umatnya sedang ingin dimurnikan oleh Tuhan. Tuhan ingin memurnikan kita orang-orang percaya melalui peristiwa corona yang terjadi saat ini. Jadi mari kita sungguh-sungguh untuk mengasihi Tuhan apapun yang terjadi. Itulah dulu yang bisa saya sampaikan untuk hal perenungan ini. Nanti kita akan sharing, nanti kita akan diskusikan apa yang menjadi pelajaran dari kehidupan Ayub ini. Terima kasih. Oke, saudara-saudara yang ingin untuk kita berdiskusi mengenai topik firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu mengenai bagaimana perlindungan Tuhan kepada hambanya Ayub. Kita boleh berdiskusi. Bagi teman-teman, bagi saudara-saudara yang mau bergabung, boleh mengikuti melalui StreamYard yang sudah ada di kolom komentar ya. Jadi mungkin ini yang pertama, kepada pertanyaan kepada hambanya. Apakah, apalagi dengan situasi kondisi yang sekarang ini, di mana orang-orang mengalami ketakutan ya dengan virus corona ini, apakah ini berasal dari Tuhan atau dari setan? Kalau kita mempelajari Alkitab, Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk terjadi kepada manusia. Karena sejak dari awal itu Tuhan merancang segala sesuatu yang terbaik untuk manusia. Kalau kita melihat di dalam penciptaan, bagaimana Tuhan menciptakan manusia pada hari ke-6. Hari pertama sampai hari ke-5 itu segala sesuatu yang baik disediakan untuk manusia. Dari situ jelas bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik. Tetapi sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka kita tahu bahwa jadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, di sanalah adanya pergumulan. Saya sering mengatakan bahwa di dalam dunia ini ada dua program. Program Tuhan itu adalah program yang baik, program keselamatan, program penebusan. Tetapi iblis memiliki program bagaimana manusia mengalami kehancuran. Namun di sisi lain juga Tuhan tetap mengizinkan iblis untuk melakukan apa yang menurut iblis baik, dilakukan, diizinkan, tetapi bukan itu yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi dari sini kita belajar bahwa apakah virus corona ini berasal dari Tuhan? Apakah ini berasal dari iblis? Ya, kita tidak bisa memutuskan itu, tetapi saya meyakini bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk kepada manusia. Tetapi Tuhan mengizinkan yang buruk itu terjadi di tengah-tengah dunia ini
supaya kita ini dimurnikan keimanan kita, supaya kita tidak bergantung kepada apapun yang ada dalam diri kita, tidak bergantung kepada kekayaan, kita tidak bergantung kepada sesuatu yang fana, tetapi kita benar-benar bergantung kepada Tuhan. Kalau kita melihat dari peristiwa Ayub ini, kita belajar bahwa begitu banyak pergumulan, begitu banyak persoalan yang dialaminya, tetapi itu Tuhan izinkan. Dan iblis yang membuat penderitaan itu terjadi, tetapi diizinkan oleh Tuhan. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih untuk sharing kita hari ini. Jadi jelas ya yang bahwa sumber penderitaan itu berasal dari iblis, tetapi atas seizin Tuhan ya. Iya, seperti itu. Nah, dalam situasi sekarang ini, di mana kita mengalami ketakutan, bagaimana kita supaya tetap berada dalam perlindungan Tuhan? Itu jadi, mungkin menjadi pertanyaan ya. Iya, jadi bagaimana kita berada dalam perlindungan Tuhan? Di dalam Alkitab ada begitu banyak orang yang mengalami perlindungan Tuhan. Contoh kita lihat Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tentu mereka mengalami persoalan yang sangat berat. Memang persoalan mereka bisa dilihat dengan mata. Sekarang persoalan virus corona ini kan tidak bisa dilihat dengan mata, tidak bisa diraba. Tetapi yang mau saya pahami begini, bahwa Tuhan yang menyertai Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Tuhan yang menyertai kita juga di situ. Jadi bagaimana kita supaya tetap kuat di tengah-tengah pergumulan virus corona ini? Saya katakan begini, kita tetap takut akan Tuhan. Jadi kita bukan takut dengan situasi, tetapi kita percaya kepada pertolongan Tuhan. Kita tahu bahwa ketika Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego dipaksa untuk menentang kebenaran Tuhan, ya mereka siap menghadapinya. Jadi artinya di sini, takut akan Tuhan itu tidak berbicara tentang apa yang ada di sekitar kita, apa yang ada pada diri kita. Tetapi berbicara takut akan Tuhan itu adalah bagaimana sih pengenalan kita secara pribadi kepada Tuhan. Bagaimana kita mengasihi Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Bagaimana kita mengenal Tuhan itu secara pribadi, itulah menjadi kekuatan kita. Seperti Daniel, mereka katakan kan, sekalipun Tuhan yang kusembah tidak sanggup melepaskan aku tidak mau. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadi saya mengatakan bagaimana kita kuat di tengah-tengah menghadapi pergumulan ini. Karena ini mengalami sebuah goncangan yang sangat besar. Karena semua bangsa-bangsa di dunia ini mengeluh. Bukan hanya orang miskin yang mengeluh, orang kaya juga mengeluh. Orang yang setengah kaya juga mengeluh. Tetapi berbicara takut akan Tuhan, itu tidak berbicara tentang kondisi kita. Tidak berbicara tentang sekitar kita. Tetapi itu hanya hubungan kita dengan Tuhan. Tidak ada hubungan dengan hal apapun di situ. Itu yang saya pahami tentang kekuatan kita. Jadi, kenal Tuhan itu secara pribadi, alami kuasa Tuhan itu secara pribadi, itulah kuncinya di situ. Itulah iman itu. Jadi dalam segala situasi, supaya kita menerima perlindungan dari Tuhan, kita hidup di dalam rencana dan kehendak Tuhan itu sendiri ya. Ya, itu yang pasti. Jadi kita hidup di dalam rencana Tuhan itu. Karena gini, sebentar. Perlindungan Tuhan itu selalu tersedia bagi orang, bagi kita semua. Tetapi kita tinggal masuk saja kepada perlindungan Tuhan itu. Di situ intinya. Karena Tuhan setia, Tuhan setia. Karena dikatakan kan di Timotius, sekalipun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Di sini kata kuncinya. Jadi kita takut akan Tuhan, tidak berbicara tentang apa yang terjadi di sekitar kita. Tetapi bagaimana kita mengenal Tuhan itu secara pribadi di situ. Berarti kalau kita keluar dari kehendak dan rencana Tuhan itu sendiri, akan menjadi tanggungan kita sendiri begitu ya? Tuhan tidak bertanggung jawab kalau keluar kita dari pagar itu sendiri. Artinya gini, Tuhan sudah memberikan perlindungan
untuk kita disertainya. Tapi kalau kita keluar, ya kita yang memilih keluar. Kan bukan Tuhan yang mengeluarkan kita, karena kalau kita melihat di dalam Alkitab dikatakan di dunia ini kan pilihan diberikan Tuhan. Di dalam hidup ini semua pilihan, dan Tuhan memberikan kita kebebasan untuk memilih. Tetapi setiap pilihan kita ada konsekuensinya. Ketika kita memilih untuk tetap ikut sama Tuhan, Tuhan pasti bela dengan caranya. Tetapi ketika kita memilih untuk keluar dari kehendak Tuhan, ya Tuhan akan mengizinkan kita dapat bagian yang sesuai dengan hal itu. Saya memahaminya seperti itu tentang kehidupan ini. Bagaimana kira-kira? Tapi dengan kondisi Ayub yang sebenarnya hidup saleh, tetapi dia menerima situasi yang sangat dari puncak kejayaan tiba-tiba sampai ke bisa dikatakan titik nol kali ya. Minus. Minus ya. Nah, apa kira-kira dibalik semua ini secara detailnya ini lebih jelas? Kalau saya melihat begini, kenapa Tuhan mengizinkan Ayub itu diuji atau dicobai oleh iblis? Kenapa? Saya mau katakan begini, Tuhan mau bahwa orang yang mengikut dia itu setia bukan karena apa yang ada di sekelilingnya. Di situ. Tetapi Tuhan mau orang setia kepadanya karena mengenal pribadi Tuhan itu sendiri. Karena mengenal pribadi Tuhan itu. Di situ. Jadi ini bentuk daripada ujian untuk memurnikan. Sekaligus juga ini membuktikan bahwa iblis itu salah mendakwa. Karena memang pekerjaan iblis ini kan mendakwa orang-orang percaya, orang yang setia kepada Tuhan. Jadi karena itu maka Tuhan mengizinkan hal itu supaya Ayub dimurnikan, sekaligus Tuhan ingin membuktikan bahwa Ayub itu bukan seperti tuduhan iblis. Bukan seperti yang dituduhkan iblis terhadap Ayub, seperti itu. Bahwa tuduhan iblis itu salah ya. Masih ada orang-orang seperti Ayub yang menaati firman Tuhan. Karena kalau saya membaca dan pelajari, ternyata iblis menuduhkan segala macam hal yang jahat terhadap Tuhan, bahwa Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu kejam, memberikan hukum yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Ternyata masih ada seorang Ayub yang hidup saleh dan berkenan kepada Tuhan. Sekali lagi bahwa iblis ternyata salah ya. Iya, betul. Jadi dari Ayub ini kita belajar bahwa Ayub mengasihi Tuhan melebihi harta. Ayub mengasihi Tuhan melebihi kekayaan atau ketenaran. Ayub mengasihi Tuhan melebihi keluarganya. Karena kan istri Ayub ngomong, tinggalkanlah Tuhanmu itu. Ayub mengasihi Tuhan melebihi dirinya sendiri, walaupun dia sakit-sakitan. Jadi Ayub ini mengajarkan kepada kita, bagaimana sih arti mengasihi Tuhan itu. Di situ. Ayub ini mengajarkan kita, bagaimana kita menempatkan kekayaan harta itu dalam hidup ini. Kita tahu bahwa Ayub ini tentu seorang yang baik, karena dikatakan saleh. Tetapi saya yakin kesalehan Ayub bukan kesalehan yang untuk cari muka, bukan untuk dapat pujian. Tetapi kesalehan Ayub ini adalah kesalehan yang murni. Di situ. Jadi sesuatu hal yang sangat luar biasa kita belajar dari seorang Ayub. Dari sini kita belajar untuk siapapun kita orang yang percaya kepada Tuhan. Kita harus mampu menempatkan Tuhan lebih di atas segala-galanya di situ. Kita harus bersedia menempatkan Tuhan lebih dari segala-galanya. Baik itu harta, kekayaan, ketenaran, keluarga. Makanya kan Yesus berkata, barang siapa mengasihi keluarganya melebihi aku, ia tidak layak bagiku. Namun jangan salah memahami. Bukan berarti kalau orang mengasihi Tuhan tinggalkan keluarga. Saya mau mengatakan begini. Orang yang benar mengasihi Tuhan dalam hidupnya, pasti dia tahu bagaimana mengasihi keluarga.
orang yang benar mengasihi Tuhan, pasti dia mampu mengasihi sesamanya dengan benar. Karena kasih yang dari Tuhan itu kan prinsipnya kudus, suci, mulia, agung. Di situ. Di sini kita pelajaran tentang dari hidup Ayub ini. Mungkin pertanyaan bagi saudara-saudara yang mendengarkan ini, bagaimana kalau hal yang seperti Ayub ini terjadi pada kondisi kita, di mana perlindungan itu Tuhan sendiri yang membuka perlindungan itu sehingga diizinkan kepada Ayub untuk menampi Ayub. Bagaimana kalau hal yang demikian terjadi kepada kita? Apakah kita sudah siap? Itu yang menjadi pertanyaan ya. Apakah kita rela? Apakah kita rela meninggalkan itu semua? Iya, betul. Kalau misalnya, apalagi dengan sekarang yang sedang viral ya, akan ada ini, akan ada itu, orang yang tidak menerima, maka akan kehilangan semuanya. Itu katanya yang sekarang akhir zaman. Bagaimana kalau itu diperhadapkan kepada kita? Apakah kita tetap memilih percaya kepada Tuhan atau memilih tetap mengikuti sistem yang sudah ada sekarang ini di dunia ini? Iya, betul sekali. Jadi disinilah kita orang Kristen khususnya di akhir zaman ini, kita harus membangun sebuah pemikiran yang bersih dalam mengenal Tuhan ini. Jadi artinya siapa sih Tuhan itu yang harus dikenal secara pribadi? Saya kurang mungkin membahasakan dengan bahasa sederhana. Artinya gini, kita harus sampai mampu menjadikan Tuhan itu nomor satu, melebihi segala-galanya. Bukan berarti karena, jadi gini, ada juga pernah saya ketemu dengan orang, katanya semua untuk Tuhan. Dia melayani, tapi keluarganya diabaikan. Saya katakan ini melayani yang salah. Tetapi di sini kita harus mengatakan, kita harus benar-benar mengalami Tuhan itu secara pribadi dalam diri kita. Bagaimana hal itu terjadi? Kita belajar dari Daniel juga. Kalau di sini kita belajar dari Ayub, saya yakin Ayub ini seorang yang peduli dengan pekerjaan Tuhan. Sangat mengenal Tuhan dengan betul. Mengapa begitu? Karena di sini dikatakan contoh Ayub. Dia selalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka. Artinya begini, Ayub itu begitu peduli dengan kerohanian anak-anaknya. Artinya Ayub ini tentu memiliki kerohanian yang bagus. Maka dia memperhatikan kerohanian anak-anaknya. Kalau kita baca di dalam Ulangan pasal 6 kan ada itu. Orang tua itu harus peduli dengan kerohanian anak-anaknya. Kalau kita lihat sekarang ini, ya ini sekaligus sharing kepada kita semua. Bagaimana sih orang tua di zaman sekarang ini? Apakah pernah mendampingi anaknya untuk membaca Alkitab? Apakah pernah mendampingi anaknya untuk renungan bersama? Bahkan saya pernah khotbah di satu gereja, saya katakan begini, banyak sekarang ini orang Kristen, kalau menyekolahkan anaknya dengan biaya jutaan di sekolah favorit, dia sangat cepat, bahkan mau membuat anaknya les di tempat les yang sangat bagus, atau mendatangkan guru privat datang ke rumahnya, dikerjakan. Tujuannya apa? Supaya anaknya pintar. Tapi waktu itu saya tanya, adakah Bapak Ibu jemaat yang ada di tempat ini meleskan anaknya untuk belajar Alkitab? Adakah orang yang berani membayar guru privat untuk belajar agama, belajar Alkitab di rumahnya? Sampai hari ini saya belum pernah temukan. Dan saya belum pernah diminta orang untuk datang, Pak, ajari dulu anak saya baca Alkitab, mempelajari ini. Nggak ada. Tapi kalau guru bahasa Inggris, matematika, orang Kristen sangat banyak sekali. Maka saya katakan di sini, Ayub ini saya katakan seimbang. Apa yang mau saya katakan seimbang dari Ayub ini? Hubungan dia dengan Tuhan bagus, benar. Hubungan dia dengan sesamanya bagus, karena dia kan punya sahabat-sahabat juga. Hubungan dia dengan keluarga sangat harmonis. Jadi saya katakan Ayub inilah orang yang ideal sebagai teladan dari setiap orang Kristen hari-hari ini. Khususnya para orang-orang kaya. Karena banyak orang kaya kan, ya saya tidak tahu, saya nggak kenal gitu ya. Banyak orang kaya sekarang ini tidak seimbang. Tidak seimbang artinya begini,
hidupnya dengan Tuhan, hidupnya dengan usahanya, dengan kekayaannya, hidupnya dengan keluarganya tidak seimbang. Tetapi kita melihat di sini Ayub menghadirkan nilai-nilai kebenaran Tuhan dalam seluruh lingkup kehidupannya. Maka tepatlah dia disebut sebagai seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang saleh, seorang yang jujur kehidupannya. Makanya Ayub ini benar-benar menjadi sesuatu teladan yang menguatkan kita. Jadi saya melihat begini, dari Ayub ini kita belajar karakternya. Dari Ayub ini belajar kita tentang bisnisnya. Dari Ayub ini kita belajar bagaimana dengan masyarakat. Baru jangan kita lupakan juga, dari Ayub ini kita belajar bagaimana tahan uji di tengah penderitaan. Penderitaan ini bukan main-main ini. Hartanya habis, anak-anaknya habis, sahabat-sahabatnya meninggalkan. Dan yang paling menyakitkan lagi, istri yang menjadi kawannya untuk mengarungi kehidupan, bagaimana membesarkan anak, bagaimana mencari kekayaan, katakan, kutukilah Tuhan. Tetapi Ayub tetap setia, dia tidak terpengaruh. Bisakah kita menjadi seperti Ayub di zaman yang semakin modern ini? Tantangannya, pertanyaan ini untuk kita jawab. Letaknya adalah, sejauh mana sih kita mengalami Tuhan dalam hidup kita? Sejauh mana sih kita mengasihi Tuhan melebihi apapun dalam hidup ini? Di situ. Mungkin ada Jadi kalau dibuat skala prioritas, jadi yang pertama adalah mengasihi Tuhan, yang kedua mengasihi keluarga, kemudian baru mengasihi sesama ya. Kalau saya lihat bukan begini, kita tidak Tuhan, membuat skala. Artinya gini, kalau saya melihat bukan kita membuat skala prioritas. Di dalam kita mengasihi sesama, di sana ada kasih Tuhan. Di dalam kita mengasihi pekerjaan, di sana ada kasih Tuhan. Artinya begini, kasih Tuhan itu harus menjadi nilai dari seluruh aktivitas hidup kita. Makanya kan dikatakan oleh Paulus itu ya, di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 30 nggak salah dikatakan, entah engkau makan, entah apapun yang kamu lakukan, lakukanlah untuk Tuhan dengan segenap hati. Juga di Kolose pasal 3 ayat 27 dan ayat 23 itu. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Jadi artinya gini, seluruh aktivitas hidup kita ini, kalau kita mau jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh ya, seluruh aktivitas hidup kita ini, sebenarnya kita harus mampu dan harus menjadikan bahwa di sana kebenaran dan kehendak Tuhan yang harus menjadi nilainya. Saya memahami seperti itu. karena Seperti itu. Jadi, karena dalam kenyataan ada yang orang sangat aktif dalam pelayanan, tetapi dalam mengabaikan keluarganya. Jadi pernah ada orang yang bilang begini, jadi kita memprioritaskan Tuhan, kemudian keluarga, baru pelayanan. Karena percuma kita melayani kalau keluarga kita belum beres, kita tidak bisa menjadi kesaksian. Itu ada orang yang bilang seperti itu. Jadi Tuhan, keluarga, baru pelayanan, baru sesama begitu. Karena kalau kita mau menjadi terang di dalam gereja, kita harus beres dulu di dalam keluarga, gitu katanya. Itu bagaimana, Pak? kalau saya melihat, makanya saya bilang tadi, seluruh aktivitas hidup kita, seluruh relasi hidup kita dengan siapapun, itu harus dilakukan dalam kerangka, dalam skop itu, bahwa di sana ada kebenaran Tuhan. Jadi saya katakan melayani Tuhan, melayani keluarga, melayani siapapun mengerjakan, itu harus dilakukan bersamaan, simultan. Kalau ada sesuatu yang salah, saya katakan berarti ada kasih yang salah. Sama seperti gini, ketika Yesus katakan, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ya. Orang memahami itu kan di Yerusalem dulu, baru ke Yudea, setelah Yudea baru ke Samaria, dari Samaria baru ke ujung bumi. Tetapi ayat itu kalau kita pelajari di dalam Alkitab, tidak dikatakan Yerusalem dulu selesai, baru ke Yudea, tidak. Harus dilakukan secara bersamaan.
Artinya di situ. Jadi artinya pelayanan kita itu, pengabdian kita itu harus bersamaan. Melayani Tuhan di gereja, melayani Tuhan di keluarga, melayani Tuhan di tengah masyarakat. Harus sama-sama. Jadi jangan bilang dulu, selesai dulu masalah di keluarga. Saya mau tanya sama kita semua. Ada nggak keluarga yang tidak bermasalah? Atau ada nggak keluarga masalahnya sudah selesai? Sepertinya tidak Iya. ada. Jadi kalau kita tunggu dulu, selesai dulu keluarga, baru kita melayani keluar. Kapan lagi? Sama kayak gereja. Kalau gereja selesai dulu persoalan di dalam, baru keluar. Sampai Tuhan Yesus datang, nggak selesai itu. Tapi di sinilah kita yang artinya harus bersamaan kita lakukan. Jadi selama ini kan orang berpikir, pelayanan itu pertama di rumah dulu, baru ke gereja, baru ke masyarakat. Jangan dibuat begitu. Satu semua. Jadi semua pelayanan. Jangan dipisah-pisah. Kalau ada sesuatu yang salah, saya katakan berarti ada pemahaman pelayanan yang kurang tepat. Seperti itu. Nah, di situ. Jadi kurang tepat pelayanan yang seperti itu. Oke, jadi memang Ayub ini sebagai contoh teladan dalam beriman kepada Tuhan yang perlu kita contoh ya. Ya, teladan dalam segala hal. Baik, kalau sekarang ini bisnisnya oke, pelayanannya oke, keluarganya oke, hubungan dengan rekan-rekannya oke. Ya itu yang menjadi teladan bagi kita. Baru ketika dia pun diuji oke. Bahkan setelah selesai ujian kan luar biasa Ayub kan. Tuhan gantikan 2 kali lipat, kecuali anaknya kan nggak dijadikan 10 lagi. Karena yang mati itu tetap juga dihitung Tuhan itu hidup. Makanya nggak ditambah, hartanya yang dilipat gandakan, tapi anaknya kan tetap diberikan sesuai dengan yang sudah diambil itu. Tapi cantik-cantik semua ada di situ. Oke. Ada di situ. Mungkin karena ini tidak ada yang masuk, tidak ada yang bertanya, mungkin sampai di sini renungan kita ya. Mungkin bisa kita tutup. Bukan, ini dulu mungkin kita sampaikan ya, karena ini kita baru pertama ya, jadi agak kagok. Iya. Ini pun tadi Eh, suaranya kayak ada 2 aku dengar. Rupanya karena iya. aku putar YouTube-nya, karena belum pernah gunakan, jadi saya pun Iya. masih agak grogi-grogi gitu. Iya. Memang YouTube-nya harus dimatiin memang, jadi biar langsung ke speaker aja. Ya ini Oh, karena tadi kan YouTube-nya jadi dua pilot nih. suaranya. Jadi 2 dua suaranya. suaranya. Nah, Makanya tadi aku macet-macet ini. Jadi ya nggak iya. apa-apa lah, ini pertama kali. Berarti YouTube ini harus dimatikan dulu ya. Iya. Jadi kita fokus Oh, ke streamnya itu ya. Ini kita oh. pemula. Oke, bincang-bincang lagi. Jadi ke depan mungkin kita pasti akan lebih baik membuat bahasan-bahasan renungan yang lebih ini ya, Iya, iya. memberkati kita semua. Oke, oke. Mungkin mungkin kita besok live lagi nih mengenai pembahasan yang lain ya. Oke, oke. Nanti akan diumumkan aja. Oke. Mungkin kita Oke, oke. berdoa ya. Mari kita Oke. berdoa. Bapak, terima kasih kami bersyukur pada malam hari ini kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Biar firman-Mu Engkau teguhkan dalam hati kami, supaya itu yang mengingatkan kami dalam menjalani kehidupan ini, supaya kami terus berpengharapan kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam kami boleh tangguh dalam menghadapi dalam susah maupun dalam senang. Kami boleh tetap mengasihi Tuhan, menaati firman Tuhan, karena di dalam menaati firman-Mu itulah kami mengalami perlindungan Tuhan sepenuhnya. Dan apabila saatnya Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi bagi kami untuk memurnikan kami boleh berkemenangan. Boleh kami membuktikan bahwa semua tuduhan setan adalah salah. Karena terbukti bahwa ada orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, memberkati renungan kami ini supaya ke depan semakin baik. Demikian juga kiranya Tuhan yang memberkati para pemirsa yang menyediakan renungan, yang menyaksikan renungan ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, memberkati bangsa dan negara kami dalam menghadapi situasi corona yang sekarang ini melanda dunia ini. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat kepada pemimpin kami dalam mengatasi, dalam mengurus, mengambil kebijakan untuk menyelesaikan persoalan ini ya Tuhan.
Terima kasih Bapa di surga, terpuji-pujilah namamu, memberkati hambamu. Tuhan pakai ke depan semakin luar biasa dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan berkati dalam pelayanan dan berkati dalam setiap pergumulannya. Kami berdoa kepada Bapa di surga melalui Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Amin. Oke, sampai di sini rekunan kita, saudara-saudara. Kita akan jumpa di kesempatan besok lagi ya. Oke, Terima Tuhan kasih, berkati. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Pare, iso memang katai. Nggak, matiin dulu. Matiin dulu. Android Kids dong, Ba? Hah? Endorse ya.